Masuk naik. Apa tidak kita duduk Pak? Makan begini. Kita duduk. Kalau begini kan nanti suasana panas. Tapi duduk Pak, jangan begini. Dalam takut jadi bau selaput. Selainan yang berdiri. Kira-kira ada musim deh. Ada arah lesehan. Ada lagi posisinya loh. Kita berdiri aja. Lagi. Kalau Bapak berdiri sudah capek dulu Bapak. Alhamdulillah kita diterima Departemen Agama Udah cukup. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kita berdialog. Udah cukup aja. Udah cukup dia itu. Ini aja ini berhadapan ini. Sini aja kalau sini. Ya. Coba Beng aik dia juga deh bunyinya. Ayo kelas. Ayo. Beng, sini Beng. Sekali lagi diingatkan habis itu sampahnya sudah dikumpulkan. Kebersihan itu adalah faktor keimanan. Kami ingatkan bila terjadi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak-Bapak dari Kemenak Provinsi NTB. Mungkin tadi sebagai besar sudah Bapak dengar tuntutan kami. Memang kami ini sangat sakit hati. Tentunya kalau kita juga merasa umat Islam wajib sakit hati. Kalau tidak, pasti ada sesuatu di hatinya. Mungkin hatinya ini sudah mati. Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ini kalau tidak ada rasa sakit hati bagaimana ini? Ya kan? Azan bukan azan saja, suara tua apapun suara tua yang keluar yang berbarengan itu Bapak sudah bagaimanapun dicarikan dalil pembenaran tidak akan benar. Sesuatu kalau sudah najis ya tetap najis. Serbuk bila-bila kali ya ainnya najis, itu sudah disebutkan seperti itu. Ya, kami sangat sakit hati Pak. Ya, tentunya ini juga kami tidak pernah suka misalnya karena itu pilihan karena pembantu hak prerogatif presiden untuk menentukannya itu. Cuma kami ingin disampaikan aspirasi kami ini. Orang ini memang tidak pantas dari sejak pertama. Dari sejak pertama dia diangkat sudah bikin gaduh, ya sudah bikin gaduh. Bahkan sekarang mungkin di kementeriannya mungkin orang-orangnya dia aja yang diisi. Ya sudah begitu sudah. Memang dari kalau ini susahnya kita Indonesia ini namanya aja demokrasi. Namanya demokrasi bukan demokrasi. Ya. Jadi kami ingin disampaikan Pak. Jangan sampai nanti ya kan dia ini Menteri Agama sudah punya banyak masalah, selalu bikin kegaduhan untuk menutupi masalah yang lain. Sudah kebaca sekali ini gerakan-gerakannya. Terlebih lagi ada lagi yang membela-bela sekarang. Anda mau macam tuan guru bagaimana sorbannya ngero sampai saya yang sadu jadi tuan guru dan masih bela dengan zalim. Ya, masih bela dengan jelas-jelas. Apalagi untuk sakit hati agamanya dijadikan. Untuk ini malah dibela. Anda sudah tahu maksud kami mungkin. Tuan guru mana itu? Sekarang tuan guru besar. Nah, kita bilang pajak tuan guru besar. Tapi bisa aja pajaknya kecil-kecil aja. Kenapa? Oh iya, tuan guru pajak. Jadi ini Pak tolong disampaikan, ya kan? Agar jangan terjadi gesekan-gesekan ini. Sebaiknya itu segera dipecat oleh Pak Jokowi. Dipecat ini menteri kalau begini kan apa gunanya Timun? Ya, apa gunanya dipelihara kalau begini untuk begini? Banyak yang akan dibikin sakit nanti. Sejak dari pertama mengaku bahwasanya ini untuk hadiah untuk NU. Kami ini NU Pak amaliyahnya. Kultural kami ini sama Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'iyah, ya.
Asy'ariyah, Maturidiyah, semua kita ini. Cuman jangan kalau begini kan. Tapi alhamdulillah tidak semua sih yang begitu. Kami lihat ada juga yang menyuarakan, bahkan saudara beliau sendiri yang masih bahasanya saudara, Gus Najih Maimun. Ini mungkin orang ini karena itu ada hatinya anjing, ada yang ada di situ karena banyak makan haram. Ya kan? Itu kan orang kalau makan haram ini girah keagamaannya hilang. Makanya kita sampaikan, ini menyampaikan juga kepada diri kami terutama sebelum pihak lain. Ya, kami akan jaga anak-anak kami, istri-istri kami untuk agar jangan sampai syubhat pun jangan boleh masuk kepada kita. Ya kan? Itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi kami benar-benar ingin, kalau analoginya Pak, qiyas ma'al farid. Apa yang dikiaskan? Kalau dia boleh mengkiaskan suara tua masjid, yang suara yang keluar dari sana, suara-suara yang suci, yang sangat sakral, disamakan dengan gonggongan anjing. Ya Allah ya Rabbi. Coba qiyas ma'al farid. Apa dasarnya mengkiaskannya seperti itu? Kalau begitu, nanti nikmatnya orang berzina boleh dikiaskan dengan nikmatnya orang beribadah. Kita terima itu. Akan begitu nanti. Ya, akan begitu nanti banyak sesuatu yang dikiaskan semaunya dia. Dan ini sudah banyak pembelaan-pembelaan. Tolonglah kembali ke akal sehat Anda. Kita sudah cukup ini oleh pandemi, oleh segala macam. Ya, belum lagi harga naik di mana-mana, tarif dasar, ya, bensin yang sudah dihapus. Kemudian yang lain-lain, minyak goreng pun di sebagian wilayah itu sudah ini cukuplah jamaah rakyat kami ini diginikan. Kami cukup sudah untuk ini. Kita tidak mau terjadi gesekan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu Bapak lebih tahu mungkin di dalam kitab-kitab fikih, bughah itu tidak boleh. Tapi kami ini menyampaikan bughah itu sangat dilarang, tidak ada jalan sama sekali bagi kita untuk menurunkan pemerintah yang sah. Tapi jangan kami yang mau bersuara sedikit-sedikit dicap radikal lah, dicap sedikit-sedikit teroris lah, dicap beginilah, diciduklah yang begini. Jangan ini nanti, jangan Pak, jangan. Memang nanti jangan sampai kita digesekkan. Memang di tempat-tempat lain bolehlah begitu, tapi janganlah di sini kalau di Lombok ini Pak ya. Tolong begitu juga untuk yang berikutnya. Kami tidak pernah mendengar kok, tidak pernah mendengar dari saudara-saudara kami yang sebangsa dan setanah air ini yang beda agama dengan kami, yang merasa terganggu, yang merasa ini, dan bahkan ada yang bersyukur subuh itu tidak pernah terlambat dia karena suara azan dan suara ini tidak pernah terlambat pergi kerjaannya. Ya, itu banyak yang mengakui hal seperti itu, tapi ya tiba-tiba alasannya bela agama, bela sangat ingin dibilang itu rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Rabbi, bukan begitu rahmatan lil alamin yang kami ketahui yang diajarkan oleh guru-guru kita pendiri NU sendiri. Ya, Hadratus Syekh, kalau kita lihat kumpulan majmu'ul kutubnya itu sangat jelas sudah itu ya. Makanya ini sekarang yang ngaku-ngaku NU garis bengkok nih. NU garis bengkok. Ya, ini cukup dari kami mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Fala haula wala quwwata illa billah. Bapak Kepala Menteri Kementerian Agama yang saya hormati dan semua staf yang ada di Kementerian Agama ini. Pertama-tama kami berterima kasih telah diizinkan masuk untuk bertemu bertatap muka. Dan alhamdulillah di sini lebih sejuk Pak. Kami di sana itu capek sebenarnya. Ya, di atas sambil begini suara habis. Sebenarnya tidak ada yang senang untuk demo. Tidak ada yang suka untuk bersuara turun ke jalan mengganggu aktivitas lalu lintas. Kami tidak suka. Tidak suka Pak. Akan tetapi di saat agama kami, di saat akidah kami, di saat keyakinan kami itu diganggu, demi Allah kami tidak akan tinggal diam. Siapapun dia Pak. Kami tidak peduli dia seorang pejabat sekelas Kementerian Agama yang memang ini dari awal dia itu dilantik, dari awal dia itu menjabat sebagai Menteri Agama, dia sudah bikin gaduh, dia sudah bikin ulah, dia tidak menunjukkan bahwasanya dia Menteri Agama untuk semua golongan, tetapi dia menyatakan bahwasanya Kementerian Agama ini adalah hadiah negara untuk NU. Bapak-bapak yang ada di sini tidak termasuk Pak, nggak mendapatkan hadiah Bapak itu, karena dia itu merasa dirinya itu Menteri Agama untuk NU. Ini kenapa sampai saat ini
Bapak Jokowi itu masih mempertahankannya di saat dia mempunyai banyak segudang masalah. Saya heran. Di saat ini menteri, ada apa dengan Bapak Jokowi? Kenapa dia itu mempertahankan seorang menteri yang tidak punya kapasitas untuk menjadi menteri? Dia itu memang cocok untuk menjadi ketua bangsa, Pak. Cocok dia menjadi ketua bangsa. Tapi untuk menjadi menteri, sungguh tidak ada dia mempunyai kapasitas. Dari keilmuannya juga. Dan juga dari segi ilmu politik di dalam kementeriannya, dia tidak ada. Bahasa Arab masih bagi penerjemah. Apa kelebihan si Yakut ini? Yakut ini telah bikin ulah dari pertama, Pak. Bapak-bapak yang berada di gedung ini, saya yakin bapak-bapak tidak tenang dipimpin oleh seorang menteri yang seperti ini. Karena ini menteri dari awal profilnya itu sudah jelas. Semenjak dia menjabat sebagai menteri agama, kita rekam jejaknya sudah kita dalami, Pak. Ini menteri, pernyataan-pernyataan, bagaimana dia selalu membenturkan antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Dia berbeda organisasi, seakan-akan organisasi yang berbeda dia jadikan alasan untuk bermusuhan. Kita orang yang beragama Islam, semua saudara kita, selama dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ini si menteri, dia kalau sudah beda golongan, beda organisasi, maka dia tidak akan peduli. Sehingga dia menghalalkan apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan oleh Allah dihalalkan, apa yang dihalalkan dia haramkan. Coba, apa bisa kita menerima perlakuan ataupun daripada sikap-sikap seorang menteri yang seperti ini, tidak menunjukkan sebagai profesionalisme di dalam bekerja sebagai seorang menteri. Dia ini seorang menteri yang tidak punya ilmu untuk menduduki jabatan sekelas menteri agama. Apakah di Indonesia tidak ada orang-orang pintar? Apakah di Indonesia tidak ada orang-orang yang mampu untuk memimpin kementerian agama? Saya yakin kita itu gudangnya, Pak. Hanya saja kita saat ini, wallahu a'lam, tidak tahu. Di bawah rezim ini kita itu sungguh sangat sulit kita untuk memimpikan daripada sosok-sosok figur-figur yang bisa mengantarkan kita kepada kedamaian. Ini Ramadan sudah dekat. Dia mau tertibkan doa masjid, dia mau tertibkan suara azan. Demi Allah, kami tidak akan turuti walaupun dia sudah menyatakan edarannya. Masyarakat tidak akan pernah tunduk dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Dari zaman Belanda kita dijajah, tidak pernah ada. Walaupun ada ujaran-ujaran seperti itu, tetapi itu cuma sekedar angin lalu yang diangkat. Datang dia. Siapa dia? Apakah dia sebagai seorang menteri agama yang memang basicnya itu sebagai seorang kepala daripada satu organisasi, kemudian dia akan menunjukkan aksi premanisme, akan menunjukkan aksi yang dia suka untuk menekan umat Islam yang ada? Jangan. Nanti kami khawatir, Pak. Umat Islam saat ini di mana-mana sudah gerak dengan kelakuannya, kecuali kelompok-kelompoknya yang dia salah tetap dibela. Itu kelompoknya. Saya ini Pak orang NU, Pak. Saya orang NU. Saya itu nyantri, Pak. Saya itu nyantri, ya. Di Jawa Timur saya nyantri 6 tahun saya. Saya itu dibesarkan di keluarga besar NU. Tetapi saya punya guru menyatakan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih benar, lebih baik, lebih patut untuk diikuti. Jangan sampai kita beragama Islam, akan tetapi di saat kebenaran itu sudah ada di depan mata, Anda mencari jalan untuk melencengkannya. Jangan sekali-kali. Jadi bapak-bapak, tujuan kami di sini, datang ke sini, pertama-tama tolong terima dan tindak lanjuti daripada apa yang menjadi keinginan kami. Pertama, yang kami inginkan, si Yakut, Menteri Agama, harus menyatakan permohonan maaf di depan umum. Harus. Tidak boleh siapapun yang membela. Demi Allah, jangankan titelnya masih tuan guru satu, ya, beronjok-ronjok tuan guru yang membela, ya, tidak akan kami dengar. Silahkan datang ke tempat kami kalau mau. Tidak, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun yang membela daripada seorang yang jelas-jelas menistakan daripada syariat agama-agama. Yang kedua, Pak, setelah dia meminta maaf,
Maka ini harus diikuti dengan langkah selanjutnya daripada pemerintah. Dipanggil itu si Yakut, dipanggil. Setelah dipanggil, segera turunkan dia dari jabatannya. Agar bapak-bapak juga bekerja di sini lebih tenang. Bapak-bapak juga yang bekerja di sini lebih dihargai. Karena bapak bukan satu organisasi dengan dia. Makanya inilah kita. Kenapa pejabat sekelas Menteri Agama diambil dari salah satu seorang yang notabene menjadi satu kepala daripada pimpinan ormas yang kita tahu di mana-mana. Ormasnya itu, ya Allah. Dulu Pak, saya ini Pak dibesarkan di NU Pak. Dulu tidak ada NU yang jaga gereja, jaga ini, tapi masjid berusaha untuk dibatasi. Kenapa ada setelah di rezim ini? Ini yang kami itu senantiasa tidak dapat tidur kami Pak. Jangan, ini umat Islam, ini Pak kami yang hadir sekarang ini masih kecil Pak, sengaja kami. Tetapi apabila kami lihat nanti bagaimana perkembangan daripada hari ini, itu akan berdampak kepada perkembangan aksi-aksi yang akan kami lakukan pada waktu dan hari yang akan datang. Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan Pak. Ini orang-orang, mohon maaf, seandainya ada umat Islam yang tidak pernah sholat pun, apabila mendengar agamanya yang dilecehkan oleh seorang yang diangkat sebagai Menteri Agama, walaupun dia tidak pantas menjadi Menteri Agama, walaupun orang tidak pernah sholat pasti sakit Pak. Bagaimana Pak Tauhid? Betul Pak? Iya. Tanya Pak Tauhid. Subhanallah. Iya. Jadi pastilah Pak. Jadi kita itu datang ke sini Pak, ya, tujuan kita itu yang pertama, sampaikan kepada yang bersangkutan agar secara di depan umum dia menyampaikan permohonan maafnya. Apabila dia tidak ingin bahwasanya di Lombok ini akan ada aksi berjilid-jilid. Ya. Yang kedua, setelah dia menyampaikan permohonan maafnya, maka pemerintah harus menindak. Ini sudah terakhir bagi dia. Tidak ada alasan. 1000 ulama yang membela, tapi jutaan rakyat akan tetap mencari dan memburu dia. Itu Pak. Ya. Setelah dia itu dinyatakan bersalah, dicopot proses secara hukum Pak. Bukan hanya kalau rakyat biasa di saat melakukan kesalahan, permohonan maafnya tidak diterima, langsung ditangkap, dipenjarakan, dijebloskan. Tetapi di saat seorang pejabat berbuat salah, berbuat kriminal, menyakiti hati umat Islam, senantiasa aman, apakah karena dilindungi undang-undang? Tidak ada kan Pak? Tidak ada undang-undang. Kita di mata hukum, rakyat pejabat sama Pak. Itu yang ingin kami suarakan dari saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wabarakatuh. Bapak-bapak tadi yang kami hormati, alhamdulillah, sekedar menyambung lidah dari adik-adik kami di sini. Tadi sudah dibilang bahwa ini merupakan, teman-teman harus tahu juga ya, bahwa ini merupakan tanda daripada kiamat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Kalau sudah urusan umat itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka jagalah, tunggulah yang namanya kiamat. Yang kedua Bapak, alhamdulillah kami bersebelahan dengan saudara-saudara dari kalangan Hindu di sana. Dari semenjak dulu, dari nenek moyang kami tidak ada permasalahan Pak. Baik dari kalangan mereka atau dengan kami, toleransi kita ada, tidak ada yang mengeluh. Dan kami juga mendengar kecengangan uniknya mereka, bohong-bohongan, ya biasa saja. Kalau kita mau mencari-cari kesalahan itu mungkin bisa. Sangat aja habis itu dibikin sama masyarakat dan stabil. Tapi kita tidak mau yang itu. Maka dari itu kita minta sekarang di sini supaya ya janganlah sedikit-dikit ya masjid aja yang dianu ya. Sementara yang lain kok enggak mau. Kaitannya baru masjid doang baru kaitannya. Cuma itu doang Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama beserta jajarannya, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Barangkali saya tidak banyak memberikan komentar tentang ulah daripada Bapak Menteri ini, karena sudah disampaikan oleh para tokoh kami. Yang jelas di sini mungkin Bapak Menteri ini terlalu banyak makan makanan yang kotor alias haram, sehingga pikirannya pun kotor ke yang haram. Jadi pikirannya itu kalau sudah banyak memakan makanan yang haram, otomatis pikirannya itu akan mengarah kepada hal-hal yang haram. Jadi orang yang membela Bapak Menteri ini, maka orang membela kotor, orang yang kotor dia ikut kotor. Jadi itu Pak, tolong mohon kepada, terutama di sini kami mohon kepada Bapak Kepala Kementerian Agama untuk disampaikan. Mungkin saya tidak banyak bicara di dalam hal ini, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Donat, ya Pak Kepala, kami akan bacakan sikap kami pada aksi pada hari ini. Ada 7 poin yang akan kami bacakan. Mohon untuk teman-teman bisa disimak dan bisa direkam pernyataan sikap dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernyataan sikap umat Islam Nusa Tenggara Barat atas sikap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membandingkan suara tua masjid dengan suara gonggongan anjing. 1. Kami umat Islam Nusa Tenggara Barat memprotes keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait membandingkan suara tua masjid dengan suara gonggongan anjing. Kedua, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat merasa tersinggung atas pernyataan ini karena dianalogikan dengan suara hewan yang tidak pantas. Yang ketiga, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap Menteri Agama, yaitu memecat Yakut Khalil Qomas menjadi Menteri Agama RI. Yang keempat, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat mendorong sekaligus mendukung pihak-pihak yang telah mengambil langkah hukum terhadap Yakut Khalil Qomas. Yang kelima, meminta kepada aparat penegak hukum agar segera bertindak tegas, cepat, tepat, adil, dan profesional dalam memproses kasus hukum tersebut. Yang keenam, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat menyuruhkan ke seluruh rakyat Indonesia untuk menjalin persatuan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keadilan dan kebenaran tegak di negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apabila pernyataan ini tidak ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat akan turun aksi untuk mengawal pernyataan sikap ini. Takbir. Dan yang terakhir, kami mendengar informasi bahwa Bapak Menteri Agama akan berkunjung ke NTB, dan kami tegas, kami umat Islam Nusa Tenggara Barat menolak kehadiran dari Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Takbir. Demikian pernyataan sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tambahkan sedikit Pak, kalau Pak Menteri Agama ini datang ke Lombok, kami khawatir jamaah yang gagal haji itu menjadikan di sini jumrahul mustaqabah. Melontar dia nanti karena sudah berapa tahun tidak dapat melontar, setan iblis di sana. Dan yang terakhir, pernyataan sikap ini akan kami kirim ke Bapak, dan ini akan kita sebar ke seluruh umat Islam di Nusa Tenggara Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa awala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'da. Yang tiang muliakan dan hormati para tokoh-tokoh, para masyayikh dan seluruh aparat serta kawan-kawan semua yang ada di Kementerian Agama dan yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan dan hormati. Pertama, tentu atas nama Kakanwil Kementerian Agama Provinsi mengaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pelunggu Sami bisa hadir di tempat ini dengan menyatakan sikap tawadhu, kemudian juga santun. Itu merupakan kebahagiaan kami bersama. Kita tahu bahwa kami semua adalah saudara dari bapak-bapak yang hadir, karena tugas kita ini sesama orang yang beriman juga saling mengingatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Jadi kalau ada sesuatu yang ikhtilaf atau mungkin juga sesuatu yang salah di antara kita, patut kiranya kita memang saling mengingatkan. Itu adalah cara orang-orang yang beriman kita kepada Allah. Hari ini kami sangat menghargai kepada Pelunggu Sami menyampaikan aspirasi, dan insya Allah aspirasi yang Pelunggu sampaikan tetap juga akan kami sampaikan. Insya Allah hati kami dengan Pelunggu sama, ya. Artinya teman-teman di Kemenang ini tidak ada kepingin bentrok di antara kita. Yang Pelunggu Sami kami saudara, sama-sama beriman, sama-sama juga sholat, sama-sama ibadah. Jadi tugas kita ini adalah untuk perdamaian. Karena itu sekali lagi terima kasih tampilasi yang seagung-agung ini. Pelunggu sudah menyampaikan, insya Allah juga tetap akan kami sampaikan apa yang menjadi hajat Pelunggu. Dan kami juga sudah sampaikan kepada teman-teman semua ormas yang ada di NTB ini. Mari kita jaga Nusa Tenggara Barat. NTB sekarang ini sudah menjadi gadis cantik belia yang disorot oleh semua dunia. Oleh karena itu jangan sampai kita nanti terprovokasi, terpancing. Insya Allah Pelunggu bagus sekali aspirasi atas ini. Dan tentu juga kami sebagai Kepala Kanwil yang sesungguhnya adalah melanjutkan program-program yang ada di pusat, tetap kami juga akan terus berkoordinasi dengan masyarakat kita yang ada di NTB. Karena kita semua bersaudara. Kami komunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, ke pondok pesantren, ke madrasah, semua sementok kita semua. Jadi insya Allah tidak ada di antara kita ini yang saling membela satu dengan yang lain. Kalau kita untuk kebenaran, insya Allah sama-sama kita akan sampaikan. Dan kami yakin, hakul yakin, Gusti Agung juga tidak ada niatan untuk membandingkan itu. Insya Allah kami hakul yakin tidak mungkin lah ya bahwa Gusti Agung akan membandingkan antara Kebon Aceh dengan Toa itu. Apa yang perlu sampaikan, permohonan maaf kemarin juga sudah kami sampaikan. Ada beberapa kemarin dari yayasan sudah langsung kami kirim ke sana. Jadi tolong ini insya Allah nanti kami juga akan sampaikan. Jadi nanti sikap daripada keputusan ada di pihak beliau, karena memang beliau yang menyampaikan. Tapi tetap kita semuanya adalah bersama-sama dengan para kaum muslimin untuk menegakkan sebuah kebenaran. Jadi itu Bapak sekalian, insya Allah kami tetap bersama-sama, ya.
Jadi tidak ada di antara kita yang saling mengingkari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga diselamatkan dari ujian dunia dan akhirat. Sekali lagi dia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kami aturkan kepada kami dengan cara begini kan enak, berdialog, kita tidak ada saling menyerang, tidak ada saling dan mudah-mudahan ini menjadi bagian silaturahim kita dengan pelunggu kami. Mudah-mudahan ini silaturahim tidak yang pertama, tetapi terus kita untuk bersama-sama menyuarakan kebenaran untuk agama. Saya pikir begitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah kami semua di Kementerian Agama juga akan bersama dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ini saja, tampiyasi, ampure, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala, ini Pak Kecil. Alhamdulillah, dengan apa yang Bapak sampaikan dari awal menjelang akhir kami terima, enak didengar. Tapi di saat Bapak mengeluarkan statement demi hakul yakin, Bapak mengatakan Gus Yakut tidak bermaksud seperti itu. Bapak salah di sini. Kenapa Bapak bisa mengatakan itu secara hakul yakin Gus Yakut tidak bermaksud seperti itu? Tidak, Pak. Kami tidak terima pernyataan seperti itu. Biar nanti kalau memang dia setelah nanti dia memohon maaf, kemudian ada kapasitas siapa yang akan menyatakan dia bersalah atau tidak. Jadi pernyataan Gus Yakut yang Bapak kemudian sampaikan bahwasanya Bapak yakin dia tidak bermaksud seperti itu umat Islam tidak akan terima, Pak. Tidak akan pernah diterima. Jadi sebaiknya Bapak juga tidak usah menyampaikan pernyataan seperti itu. Lebih baik Bapak kalau ada yang aksi seperti ini Bapak sampaikan saja. Tetapi Bapak jangan memberikan statement seperti itu. Jadi biar kami kalau Bapak seperti itu berarti kami yang sekelas Bapak. Kemana kami mengadu, Pak? Jangan. Jadi mohon, seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwasanya saat ini Nusa Tenggara Barat telah berubah wajah menjadi seorang gadis cantik, maka tolong, mari kita bekerja sama. Kami akan menjaga warga kami, akan menjaga rakyat kami. Insya Allah tidak akan terjadi seperti apa yang tidak kita inginkan, selama apa yang kami suarakan itu didengarkan, Pak. Jangan sampai nanti akan ada aksi berlanjut-lanjut, Pak. Itu yang tidak kami inginkan. Jadi silakan Bapak itu untuk menyatakan kepedulian Bapak tentang kementerian ini, karena Bapak satu ini sih jadi wallahu alam jadinya gitu kan. Tapi yang jelas kami datang ke sini tujuannya seperti itu, karena kami anggap dia menyatakan seperti itu adalah satu kesalahan, makanya kami hadir. Kalau itu tidak kami anggap satu kesalahan, untuk apa kami hadir di sini, Pak? Karena itu, maka kami mohon Bapak jangan ada satu statement yang kesannya membela. Bapak lebih baik tidak usah mengucapkan seperti itu. Persis sekali, karena ini masalah niat. Siapa yang tahu, berarti nanti yang lebih tahu niatnya seperti siapa yang pembelanya kemarin, kita serahkan dia lebih tahu tafsirnya. Denny Siregar menghina ulama kami, nanti kita serahkan kepada dia. Seorang mujtahid itu bisa, kalaupun dia salah, dia salah satu pahalanya kan. Ada seperti itu, Pak, membelanya bahkan sekarang mau kita Bahsul Masail. Seorang kiai yang sering kita lihat di TV One begitu bijaknya juga mencari-carikan dia analogikan lagi, dicari wajah syabahnya lagi. Kalau ini bukan tasbih, Pak, Bapak lebih mengerti. Tapi mana ada tua masjid yang mengeluarkan suara-suara itu disamakan wajah syabahnya dari mana coba dengan suara gonggongan anjing ini, ya kan? Sangat tidak ini, Pak. Dan itu jangan sekali-kali hakul yakin dari mana. Malaikat bukan, Allah juga bukan. Kita tahu niatnya orang, nggak tahu kita, Pak. Gimana kita bisa hakul yakin? Maaf ini, Pak, salah statementnya ini, salah, tidak kami akan terima. Dan saya sengaja buka ini, Pak. Tadi ada yang lihat saya merasa ini kan, nah, silakan. Kami ini kalau ada yang merasa punya pasukannya, ya kan, bukan kami nantang, Pak, tapi kami lihat di media sosial mau di ini, silakan. Ini foto nih.
nanti yang namanya ini ya. Saya dari Skarbile. Silakan. Ambil foto sampaikan. Bukan apa-apa. Saya dulu pernah jadi banser, tapi tobat. Dan sekarang keluar dari karena surah ininya ya, apa namanya, sopirnya lagi gila-gilaan. Saya keluar Pak, maaf. Saya banser Pak. Kita ini orang NU semua. NU, saya banser. Latihan dahulu di situ di Raya di Tuan Guru Faisal. Saya mau hampir mau dikirim sebagai apa tuh pagar Nusa itu. Saya orang NU Pak. Tapi sakit hati ini. Masa kita diam-diam aja? Ini kiai-kiai host ini juga ya kan, tidak pernah diberikan info. Jadi ya Allah ya Rabbi, sengaja dipeltir-pelitir. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kalau itu saja yang kami ini kan, ya biar jangan sampai kalau Bapak ada yang penasaran silahkan. Orang tua kami mengajarkan kami Pak, kalau kita berani di tempat umum ramai begini saat sendiri pun, wallahi kami berani kapanpun. Saya bukan orang Skarbile itu bukan berani sama ininya saja ya, bukan berani di tempat dimanapun kita keluar sendiri. Kalau mau dihadang juga silahkan. Amin, tunggu. Bukan mengutip pernyataan dari kasus. Jadi itulah yang terjadi. Tapi insya Allah kami semua sama dengan Perunggu ya. Jadi mudah-mudahan sudahlah, ini mari kita jaga bersama-sama. Yang sama dengan Perunggu, saudara kita semuanya, insya Allah yang kita tidak ada istilah mau begini ya kan, karena memang saudara semua ya kan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, okay? Menjadi ibroh bagi kita semua bahwa manusia itu memang juga kadang keseliu ya kan. Dan mudah-mudahan dengan keselio ini ada pelajaran kita semua. ya Allah alam ya. Mudah-mudahan ya kan. Ini pelajaran bagi kita semua juga. Ya. Tidak tadi mungkin misalkan perlu anggap ini keselio, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Manusia, al-insan makhluk manusia. Insya Allah. Ya. Isiannya kalau tidak pejabat Pak, lain Pak. Iya. Tapi pejabat kita kadang juga ada salah Pak Keselio, karena manusia. Jangan sepatal itu. Artinya orang Pak itu ya diperhatikan. Rencana kedatangan Yakut harap diperhatikan. Apalagi Pak, kita kan ada pesta MotoGP. Iya. Itu kalau dia rencana datang dalam waktu dekat, jangan sampai dia merusak keharmonisan di situ. Terima kasih. Nanti insya Allah yang sampaikan. Diharapkan Iya, baik. Terima kasih. Insya Allah kita semuanya pada mengerti, insya Allah. Okay? Jadi mudah-mudahan semua kita mendapatkan bimbingan Allah. Itu yang paling penting ya. Dan kita akan bersaudara. Tiap ini juga tetangga Perunggu. Dan sama-sama di Skarbile, ya kan? Dan sama-sama tidak sama dengan Perunggu. Santrinya Mbah Hashim Asari. Ya baik. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan hikmah terbesar bagi kita semua. Dan kita saling bergandengan tangan, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sifat gurun dari